Oke, selamat malam. Terima kasih Oke, Romo oke. Hero sudah menyampaikan dasar Alkitabiah atau dasar biblis berkaitan dengan gereja Kristus sebagai gereja yang sejati yang didirikan oleh Kristus sendiri. Yesus hanya mendirikan satu gereja, bukan banyak gereja. Sekarang dari sudut tradisi suci kita akan melihat apa saja pendapat para bapak gereja yang menjadi rantai penghubung antara masa penulisan kitab suci dengan zaman selanjutnya, masa-masa selanjutnya. Mari kita lihat pendapat para bapak gereja. Namun terlebih dahulu saya akan memberikan pengantar singkat dulu untuk konteks kita di Indonesia. Dalam dunia modern sekarang, banyak pandangan relativisir muncul sebagai cara untuk memahami dan memandang agama dan denominasi sebagai sama dalam mengarah pada keselamatan. Banyak umat Katolik juga yang mengatakan semua agama sama saja, semua denominasi sama saja, sama-sama percaya Yesus. Relativisme ini beranggapan bahwa semua agama memiliki nilai yang setara dan bahwa setiap jalan yang ditempuh oleh umat manusia menuju Tuhan pada pandangan relativisir ini akan mengarah pada keselamatan yang serupa. Dalam pandangan ini, Maaf, Romo. perbedaan-perbedaan... Romo belum perkenalkan diri, Romo. Enggak apa-apa, nanti penutup. Ya, silakan. Dalam pandangan ini, perbedaan-perbedaan teologis dan doktrinal antara agama-agama atau denominasi-denominasi Kristen dianggap sebagai hal yang kurang signifikan ya. Karena setiap ajaran diyakini memiliki kebenaran dan dapat membawa manusia menuju tujuan yang sama. Dan itu secara sadar ataupun tidak juga mempengaruhi pola pikir umat Katolik di Indonesia. Pandangan relativistik akan kebenaran iman Katolik. Namun, jika kita melihat ajaran para bapak gereja, terutama dari perspektif teologi Katolik, kita akan menemukan pandangan yang sangat berbeda mengenai keselamatan dan peran gereja Katolik dalam mencapainya. Berdasarkan ajaran-ajaran mereka, keselamatan yang penuh dan utuh hanya dapat ditemukan dalam gereja Katolik yang didirikan oleh Kristus sendiri dengan otoritas yang diwariskan kepada para rasul, khususnya kepada Petrus dan para penerusnya, yaitu Paus. Para bapak gereja mengajarkan bahwa kesatuan dalam gereja Katolik yang memiliki ajaran apostolik dan sakramen yang sah adalah sarana yang diperlukan untuk memperoleh keselamatan kekal. Tegas para bapak gereja itu, tidak indiferen. Sekarang kita akan masuk mulai dari bapak gereja awal. Pertama, Santo Ignatius dari Antioquia yang hidup kurang lebih tahun 35 sampai 107 Masehi. Siapakah dia? Santo Ignatius adalah murid langsung dari Rasul Yohanes. Murid dari Rasul Yohanes. Uskup pertama Antioquia dan salah satu penulis surat-surat paling awal dalam sejarah gereja. Menekankan pentingnya kesatuan gereja di bawah otoritas uskup. Dalam surat-suratnya, ia menunjukkan bahwa gereja adalah tubuh Kristus yang satu dan tak terpisahkan. Kesatuan ini bagi Ignatius merupakan prasyarat mutlak untuk keselamatan. Jadi kesatuan ini penting untuk keselamatan. Itu syarat mutlak, bukan syarat pilihan, opsional. Ia mengajarkan bahwa di mana ada kesatuan gereja, di situ ada Kristus dan ada keselamatan. Dalam surat kepada Efesus, dia menulis, di mana ada Yesus Kristus berada, di situ juga gereja yang satu. Surat kepada Efesus 4. Jadi,
Di mana Yesus Kristus berada, di situ juga gereja yang satu. Kedua, di mana Yesus Kristus berada, di sana ada gereja Katolik. Tadi sudah abad pertama, Katolik itu sudah ada di abad pertama. Jadi kalau yang masih nanya-nanya itu, mana ayatnya Katolik itu? Dalam keyakinan sejak abad pertama, murid-murid para rasul sudah menggunakan istilah Katolik untuk menyatakan universalitas keselamatan bagi semua umat manusia. Jangan tanya-tanya lagi itu soal kata Katolik itu. Kemudian, kutipan yang ketiga dari Ignatius Antioquia. Janganlah kalian menganggap satupun hal yang bertentangan dengan persatuan gereja sebagai bagian dari keselamatan. Surat kepada Efesus 5. Bagi Ignatius Antioquia, gereja yang terpisah dari otoritas uskup dan ajaran apostolik tidak dapat disebut sebagai gereja yang sah. Ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Gereja yang terpisah dari otoritas uskup dan ajaran apostolik tidak dapat disebut sebagai gereja yang sah. Gereja yang dimaksudkan oleh Ignatius adalah gereja Katolik dengan uskup Roma sebagai pemimpin utama. Catat itu. Dengan demikian, catat itu untuk ortodoks itu yang mengklaim paling purba itu. Dengan demikian, Ignatius mengajarkan bahwa keselamatan hanya ditemukan dalam kesatuan dengan gereja yang apostolik dan berada dalam persekutuan dengan uskup yang sah, dalam persekutuan penuh dengan Roma. Dalam persekutuan yang penuh dengan Roma. Jadi ini bukan baru dikatakan setelah skisma. Ini sudah dikatakan sejak awal di abad-abad pertama dalam gereja. Jadi untuk goi yang merasa diri paling purba itu, catat, dengar baik-baik itu. Jangan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, lalu buat sejarah versinya sendiri. Kedua, Santo Irenaeus dari Lyon. Hidup 1130 sampai 202 Masehi. Santo Irenaeus dalam karyanya melawan ajaran sesat atau adversus hereses, menentang banyak ajaran sesat yang beredar pada masa itu, termasuk Gnostisisme. Ingat, Gnostisisme yang dianut oleh Protestantisme saat ini, itu sudah ditentang oleh Irenaeus. Ia menekankan bahwa gereja yang benar adalah gereja yang mengikuti ajaran yang diwariskan oleh para rasul. Ingat, gereja yang benar adalah gereja yang mengikuti ajaran yang diwariskan oleh para rasul. Ia menulis bahwa gereja yang berada dalam kesatuan dengan Roma adalah gereja yang menjaga ajaran yang benar dan apostolik. Lagi-lagi ada penekanan dengan Roma. Catat baik-baik, bukan Konstantinopel. Irenaeus menulis, kutipan langsungnya dari sumber primernya. Gereja yang didirikan oleh para rasul yang memiliki pengajaran yang benar adalah satu-satunya tempat yang bisa memberikan keselamatan. Satu-satunya yang bisa memberikan keselamatan. Adversus hereses bab 3 ayat 3. Kutipan yang kedua dari Irenaeus. Ajaran yang diterima oleh gereja Roma, dengar, ajaran yang diterima oleh gereja Roma adalah ajaran yang disampaikan oleh para rasul dan diwariskan melalui penerus mereka. Adversus hereses bab 3 ayat 2 pasal 2. Kemudian kutipan dari Irenaeus yang ketiga. Di atas dasar ini, gereja di Roma, di atas dasar ini maksudnya gereja di Roma, memiliki kedudukan utama dalam pengajaran otoritatif. Dengar baik-baik untuk ortodoks.
dan oriental ya, timur maupun oriental. Di atas dasar ini gereja di Roma memiliki kedudukan utama dalam pengajaran otoritatif. Karena Roma adalah gereja yang didirikan oleh dua rasul, Petrus dan Paulus. Adversus Hereses bab 3 ayat 3 pasal 2. Dengan demikian, bagi Santo Irenaeus, keselamatan hanya dapat diperoleh melalui ajaran yang diteruskan secara apostolik oleh gereja Roma yang merupakan pusat kesatuan dan otentisitas ajaran Kristen. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa gereja yang terpisah dari Roma tidak dapat dipandang sebagai gereja yang sejati. Gereja yang terpisah dari Roma tidak bisa dipandang sebagai gereja yang sejati. Ini pukulan telak untuk semua. Ketiga, Bapak Gereja yang ketiga, Santo Tertullianus, hidup antara tahun 1155 sampai 240 Masehi. Tertullianus, seorang teolog penting dari Afrika Utara, menekankan bahwa gereja adalah tempat di mana ajaran yang murni dan benar diajarkan. Dalam karyanya Adversus Praxeas, ia menulis, di mana gereja berada, di situ ada Kristus. Dan di mana ada Kristus, di sana ada gereja yang satu. Bukan gereja yang banyak yang disebut oleh banyak orang sebagai perkembangan itu. Jadi perpecahan itu adalah luka bagi tubuh Kristus, bukan perkembangan. Tapi kemunduran. Di mana gereja, kutipan yang kedua dari Tertullianus, di mana gereja, di sana juga ada Kristus. Yang ketiga, hanya ada satu gereja yang benar, yang diwariskan dari para rasul. Jadi menggarisbawahi semua tafsiran yang benar atas ayat-ayat kitab suci itu. Tertullianus mengkonfirmasi semua, Ignatius mengkonfirmasi semua yang disampaikan Romo Hero tadi. Itu baru namanya tafsiran yang benar. Bukan kau mengarang indah, mengarang bebas sesuai dengan sudut pandang pribadimu. Bagi Tertullianus, kesimpulan untuk Tertullianus, gereja yang sejati adalah yang memegang ajaran yang sah dan menjaga kesatuan dengan Kristus. Dalam pandangannya, gereja yang tidak setia pada ajaran apostolik dan tidak memelihara kesatuan dengan Kristus tidak dapat mengarahkan umat kepada keselamatan yang sejati. Itu menurut Tertullianus. Ini baru dua Bapak Gereja ini. Bapak Gereja yang ketiga, Santo Athanasius dari Alexandria. Hidup 296 sampai 373 Masehi. Luther belum lahir tuh. Calvin, Zwingli itu belum lahir tuh. Ada hanya orang yang cacat logika aja yang mau percaya omongan mereka itu dan mengabaikan omongan Tertullianus dan para bapak gereja itu. Athanasius adalah uskup Alexandria yang terkenal karena perjuangannya melawan Arianisme. Athanasius menegaskan bahwa kesetiaan pada iman yang diwariskan dari para rasul adalah tanda keanggotaan dalam gereja. Jadi keanggotaan dalam gereja itu ditandai oleh kesetiaan dengan ajaran iman yang diwariskan oleh para rasul. Kutipan pertama dari Athanasius. Mereka yang berada di dalam gereja dan tetap setia pada iman yang diwariskan, merekalah yang disebut benar-benar umat Allah. Berarti yang lain bukan umat Allah. Umat apa itu? Epistula. Dari Epistulae ad Serafionem bab 1 ayat 28. Itu dari Athanasius. Kelima kah? Santo Gregorius dari Nazianzus. Ini nih Bapak Gereja yang diagung-agungkan oleh Ortodoks ini. Saya bukan hanya kutip Bapak Gereja Barat, tapi Bapak Gereja Timur kita juga masukkan.
supaya jangan bolak-balik oleh ortodoks itu. Ini sebelum skisma nih mereka omong, ini sebelum skisma itu. Santo Gregorius Nazianzus dikenal sebagai salah satu dari 3 doktor agung timur. Lahir di Nazianzus, sekarang Turki. Setelah menempuh pendidikan di Alexandria, Athena, dan Konstantinopel, Gregorius menjadi seorang imam dan akhirnya diangkat menjadi uskup Konstantinopel. Namun ia mengundurkan diri karena ketegangan internal dalam gereja dan kembali ke Nazianzus. Ia dikenal sebagai teolog besar dan orator ulung, terutama dalam hal Pater Marcel, siapa yang angkat dia jadi uskup Konstantinopel? Roma kan? Roma. Roma yang lanjut, angkat. lanjut. Bukan ditabiskan sendiri itu. Jerman yang angkat. Lalu kemudian menjadi tidak kanonik gitu. Bukan Martin Luther. Apalagi itu, belum tuh. Masih entahlah masih di mana itu tuh. Ia dikenal sebagai teolog besar dan orator ulung terutama dalam hal doktrin tentang Tritunggal. Gereja sangat berterima kasih oleh mereka ini. Gregorius memainkan peran kunci dalam mempertahankan ajaran Tritunggal yang benar selama perang Trinitarian. Gregorius menekankan bahwa keterpisahan dari gereja berarti keterpisahan dari Kristus sendiri. Keterpisahan dari gereja Katolik berarti keterpisahan dari Kristus sendiri. Catat. Ia menulis kutipan primernya. Jadi kita bukan hanya tafsir bebas atas pernyataan mereka, kita sertakan kutipan primernya. Gereja adalah tubuh Kristus yang satu. Jika engkau memisahkan dirimu darinya, engkau bukan lagi bagian dari Kristus. Oratio 6 ayat 14. Saya tidak ada loop ya. Kalau ada loop juga baik juga pakai loop ini. Saya kasih pinjam. Ini saya kipas-kipasin nih. Saya kipas-kipasin. Berikut ke-6. Bapak gereja yang ke-6 ini. Santo Agustinus dari Hippo. Ini kita kembali ke barat. Hidup tahun 354 sampai 430 Masehi. Santo Agustinus dalam karya monumentalnya De Civitate Dei atau Kota Allah mengajarkan bahwa gereja adalah tubuh Kristus yang hidup, dibentuk oleh Roh Kudus dan dibimbing oleh pengajaran Kristus. Agustinus menggarisbawahi bahwa keselamatan hanya dapat ditemukan dalam gereja yang merupakan tempat di mana sakramen-sakramen diberikan dan keselamatan diperoleh. Tanpa sakramen tidak akan selamat. Ia menulis, maka tidak cukup dengan baca kitab suci lalu percaya Yesus, terima sakramen, 7 sakramen. Jadi masing-masing 6. Ia menulis, Gereja Katolik adalah tubuh Kristus yang sejati. Tubuh Kristus yang sejati. Gereja Katolik adalah tubuh Kristus yang sejati. Berarti di luar itu tubuh Kristus yang palsu. Dan hanya di dalamnya kita memperoleh keselamatan. Dan hanya di dalamnya kita memperoleh keselamatan. De Trinitate 15. Kutipan langsung. Kutipan yang kedua dari Agustinus. Gereja adalah tubuh Kristus yang dibentuk oleh Roh Kudus dan dibimbing oleh pengajaran Kristus, bukan pengajaran pribadi. Ya. Jadi pengajaran Kristus melalui magisterium, bukan pengajaran pribadi, orang per orang. De Civitate Dei 19 ayat 19. Dia juga menegaskan, tidak ada keselamatan di luar gereja Katolik. De Ecclesia 5. Catat itu, tidak ada keselamatan di luar gereja Katolik. De Ecclesia 5. Bagi Agustinus,
Meskipun ada banyak ajaran yang mengklaim sebagai jalan menuju keselamatan, keselamatan yang penuh dan utuh hanya ada dalam gereja Katolik yang dipimpin oleh para pengganti rasul, khususnya Paus yang merupakan penerus yang sah dari Petrus. Walaupun banyak yang mengajarkan kebenaran, keselamatan, tetapi keselamatan yang penuh dan utuh hanya ada dalam gereja Katolik yang dipimpin oleh para pengganti rasul, khususnya Paus yang merupakan penerus sah dari Petrus. Bapak gereja yang ketujuh, Santo Ambrosius dari Milano, 340 sampai 397 Masehi. Santo Ambrosius mengajarkan bahwa gereja adalah tempat di mana umat Kristen. Jadi kalau saya menyebut gereja itu Katolik, ya, mohon jangan di-framing. Jadi kalau kata gereja itu konteksnya itu Katolik. Santo Ambrosius mengajarkan bahwa gereja adalah tempat di mana umat Kristen menerima keselamatan melalui sakramen, khususnya Ekaristi. Inilah tubuhku, makanlah, inilah darahku, minumlah. Bukan inilah simbol tubuhku atau simbol darahku. Catat baik-baik tuh umat Katolik yang suka jajan di tempat lain itu. Ia mengajarkan bahwa gereja adalah tempat perwujudan kerajaan Allah di bumi. Tempat perwujudan kerajaan Allah di bumi. Di mana semua umat merayakan perayaan surgawi dalam Ekaristi. Wahyu itu, dia kutip dari Wahyu itu. Ekaristi itu perayaan surgawi. Mohon dicatat baik-baik. Kita mengecap perjamuan surgawi di dunia. Cicipan atas perjamuan surgawi. Yang paripurnanya baru kita setelah kita mati itu. Ambrosius itu dalam teologi Ekaristi juga tuh kuat sekali di situ. Ia menulis, kutipan langsungnya, gereja adalah tempat di mana kita mendengarkan suara Tuhan dan menemukan keselamatan. Bukan baca kitab suci sendiri, tafsir sendiri. Tapi mendengarkan suara Tuhan di dalam gereja dengan penafsiran yang resmi, pengajaran yang resmi. Jadi di konteksnya itu adalah pewartaan firman di dalam liturgi suci, di dalam penyembahan yang benar, Ekaristi. De Officii 3, kutipan yang kedua dari Ambrosius. Gereja adalah perwujudan kerajaan Allah di bumi, dan di dalamnya kita menerima tubuh dan darah Kristus sebagai makanan hidup. Gereja adalah perwujudan kerajaan Allah di bumi, dan di dalamnya kita menerima tubuh dan darah Kristus sebagai makanan hidup. Makanan hidup, hidup kekal. Bukan sekedar roti biasa itu. De Sacramentis 4 ayat 4. Kutipan yang ketiga dari Ambrosius. Gereja adalah rumah Tuhan yang penuh dengan keselamatan. Gereja adalah rumah Tuhan yang penuh. Jadi kata kunci adalah kepenuhan, penuh. Gereja Katolik itu ada kepenuhan keselamatan. Nanti kan nyambung nanti dengan materi yang ketiga. Yang Efesus 1, 22-23, Bapak. Tubuh itu, gereja itu adalah kepenuhan. Kepenuhan, benar. Jadi, Bapak-Bapak gereja selalu mengulangi yang hal. Lanjut. Hexameron, kutipan dari Hexameron 6. Ambrosius menegaskan bahwa sakramen yang ditolak oleh Martin Luther, Zwingli, dan Calvin adalah sarana yang menghubungkan umat dengan Tuhan. Dan hanya gereja yang sah, yang diwariskan oleh para rasul dengan Petrus sebagai pemimpinnya, yang dapat memberikan sarana keselamatan tersebut. Sekarang kita lari lagi ke Bapak Gereja Timur. Santo Basilius Agung ke-8.
Supaya ortodoks itu buka telinganya lebar-lebar itu. Hidup 330 sampai 379 Masehi. Pandangan dia tentang gereja. Basilius Agung mengajarkan bahwa gereja adalah tempat kehidupan ilahi yang nyata. Dan hanya di dalam gereja yang sejati, umat Kristen dipersatukan dalam kasih dan menerima keselamatan kekal. Ia menulis, kutipan langsungnya, gereja adalah rumah Tuhan, tempat kita dipanggil untuk bersatu dalam kasih, dan di mana kita menerima anugerah keselamatan. Regula Fusius Explicate 1 ayat 1. Di sini, Santo Basilius menekankan bahwa gereja yang sejati adalah tempat di mana Roh Kudus bekerja untuk menyatukan umat dan memberikan keselamatan. Ini menunjukkan bahwa tidak semua gereja atau denominasi dapat dianggap sebagai tempat yang sah untuk mendapatkan keselamatan. Catat itu. Bapak Gereja Timur itu. Kesembilan, Santo Yohanes Chrysostomus 349 sampai 407 Masehi. Pandangannya tentang gereja. Yohanes Chrysostomus mengajarkan bahwa gereja adalah tempat di mana umat dipersatukan dalam kasih Allah dan juga saling menguatkan dalam iman. Kutipan langsungnya, gereja adalah tempat yang mengajarkan kasih Allah di mana umat dipersatukan dalam persekutuan yang murni dan saling menguatkan. Homili Injil Matius bab 1 ayat 6. Bagi Yohanes Chrysostomus, gereja adalah komunitas yang membawa umat kepada keselamatan, bukan sekedar persekutuan tanpa perbedaan ajaran yang jelas. Bukan hanya persekutuan orang-orang saja, perkumpulan orang-orang saja, tapi tubuh Kristus. Ke-10, Santo Hieronymus atau Jerome. 347 Masehi sampai 420 Masehi. Santo Hieronymus mengajarkan bahwa gereja adalah satu tubuh yang hidup, yang terus berkembang melalui pengajaran yang tidak berubah. Ia menulis, kutipan langsung dari Hieronymus yang berjasa untuk menerjemahkan ke dalam Vulgata. Gereja yang kudus adalah satu tubuh yang hidup, yang terus berkembang dari zaman ke zaman melalui pengajaran yang tidak berubah. Itulah semangat dalam Vatikan kedua itu. Terus berubah tetapi tetap setia. Surat kepada Paus Damasus I. Santo Hieronymus dengan jelas menyatakan bahwa gereja yang sejati adalah satu-satunya tempat di mana ajaran Kristus yang murni dijaga. Dan melalui gereja ini, umat dapat mencapai keselamatan yang sejati. Jadi hanya melalui gereja Katolik ini, umat dapat mencapai keselamatan yang sejati. Ke-11, Santo Cyrillus dari Alexandria. Kita lari lagi ya. 476 Masehi sampai 444 Masehi. Cyrillus adalah uskup Alexandria yang terkenal karena perannya dalam konsili Efesus tahun 431 Masehi dan pertahanannya terhadap ajaran ortodoks melawan Nestorianisme ya. Dia yang paling getol melawan Nestorius. Pandangannya tentang gereja. Kristus memberi kita gerejanya, catat baik-baik. Kristus memberi kita gerejanya yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Sebagai ibu dan pengasuh kita dalam kehidupan rohani. Ingat baik-baik. Sebagai ibu dan pengasuh kita dalam kehidupan rohani. Glapira
5 ayat 3. Ke-12, Santo Leo Agung, 400 sampai 461 Masehi. Pandangan gereja, tentang gereja. Santo Leo Agung mengajarkan bahwa gereja Roma memiliki otoritas universal yang diwariskan dari Rasul Petrus yang diberi kunci kerajaan surga oleh Kristus. Ia menulis kutipan langsungnya. Gereja Roma berdiri teguh karena diwarisi dari Rasul Petrus yang oleh Kristus diberi kunci kerajaan surga. Dalam Sermon 4 ayat 4. Leo Agung menggarisbawahi primasi Roma sebagai satu-satunya tempat otoritas apostolik yang sah. Gereja lain yang tidak berada dalam persekutuan dengan Roma tidak memiliki otoritas yang sah untuk mengajarkan keselamatan. Ke-13, Santo Gregorius Agung. Ini 15 ya, saya sengaja hanya ambil 15 saja. Santo Gregorius Agung, 540 sampai 604 Masehi. Pandangan Gregorius Agung tentang gereja. Gereja adalah alat atau sarana keselamatan. Gereja itu sarana keselamatan yang ditugaskan untuk membimbing umat manusia menuju kehidupan kekal. Romo udah 30 menit, Romo. Oke, sorry. Lanjut ke berikutnya. Dengan demikian, bagi Gregorius, yang kutipannya tentang Paus, Gregorius menunjukkan bahwa Paus sebagai pemimpin gereja Roma memiliki peran utama dalam menjaga kesatuan gereja dan memastikan bahwa ajaran apostolik sungguh dijaga dengan benar. Jadi ini peran Paus di Roma itu. Dengan demikian tutup saja dulu, yang dua nanti cari sendiri nanti. Dengan demikian, para bapak gereja dari berbagai masa mengajarkan bahwa keselamatan yang penuh dan utuh hanya dapat ditemukan dalam gereja Katolik yang didirikan oleh Kristus dan dipimpin oleh para penerus Rasul Petrus, yaitu Paus. Mereka menekankan bahwa gereja adalah tubuh Kristus yang hidup, tempat umat dipanggil untuk bersatu dengan Tuhan melalui ajaran yang diteruskan secara apostolik dan melalui sakramen-sakramen yang sah. Keselamatan tidak dapat dipisahkan dari kesatuan dengan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Maka dalam pandangan para bapak gereja tadi, ajaran yang berakar pada tradisi suci yang diteruskan oleh gereja Roma adalah kunci untuk memperoleh keselamatan yang penuh. Sementara denominasi-denominasi yang terpisah dari kesatuan ini tidak dapat dianggap sebagai jalan menuju keselamatan yang penuh dan utuh. Demikian kesimpulan dari pendapat para bapak gereja. Sekian dan terima kasih, saya sudah mengambil waktunya 10 menit.